Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ngobrol bersama atau bareng dengan alim ulama. Jumpa lagi dengan saya HM Baharun selaku host pada ngobrol. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang soal keumatan. Para pemirsa sekalian banyak menampilkan ulama-ulama senior, para kiai, para ajengan, para ustadz, dai-dai muda untuk kita kaji dan kita gali wawasan-wawasan mereka, keilmuan mereka untuk kita sharing, kita bagikan kepada sahabat muslim yang lain. Karena itu jangan lupa subscribe dan menjadi follower konten ini, menjadi follower channel ini dan ikuti terus. Selalu kita akan menyajikan hal-hal yang aktual dan potensial keumatan. Hari ini para pemirsa sekalian, hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Tolha. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ustaz. Beliau ini adalah dosen dari IAIN La Roiba Bogor, sehari-hari sebagai wakil rektor, ya, juga peneliti bidang sosial keagamaan. Banyak lagi jabatan-jabatan beliau yang saya kira cukup dikenal oleh masyarakat luas. Tapi yang paling penting untuk saya sampaikan kepada para pemirsa, beliau ini adalah Ketua Umum GUPI, Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam. Iya, betul Pak. Ya, ini GUPI ini sudah lama ini. Dulu dikira hanya underbuh Golkar, tapi sekarang sudah independen Pak. lebih independen dan lebih luas lagi jangkauannya Pak ya. Baik. Nah, karena itu para pemirsa, para follower ngobrol ya, kali ini kami selaku host ingin menggali dan mengkaji ya dari apa yang beliau nanti sampaikan, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua, dengan judul pada hari ini yaitu Indonesia Bangkit untuk siapa? Ya, ini penting. Ini pertanyaan Pak Prof ya, dari betul. masyarakat. Iya. Ada isu Indonesia Bangkit. Mereka senang semua, para milenial, para santri di pesantren-pesantren tuh. Ya, ini Indonesia mau bangkit. Wah, ini berarti ada banyak perubahan. Pasca pandemi 2 tahun kita dicekam dengan pandemi seperti itu ya. Kalau sudah Indonesia ini bangkit, untuk siapa gitu? Ini pertanyaan bagaimana nih kita menjawabnya Pak Prof ya. Yeah. Pak Prof selaku praktisi pendidikan ya, mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kaum milenial muslim, para santri, para remaja kita sekarang ini, agar bisa menjadi pegangan untuk ke depan bagaimana cara memilih pemimpin yang tepat nanti itu. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Bahrun ya saya manggilnya. Muhammad Bahrun. Baik. Iya. Jadi kita berbincang-bincang, ngobrol ya, ini tentang Indonesia Bangkit ya. Indonesia Bangkit. Saya kira ini tema ini sangat bagus pada saat ini, dan ini tepat sekali situasi sekarang ini. Memang Indonesia harus bangkit ya. Betul. Dan kalau untuk siapa gitu, tentu ini secara keseluruhan untuk rakyat Indonesia. Tapi kalau untuk rakyat Indonesia, bicara rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim, ya tentu saja ini masyarakat Muslim ini yang akan menikmati kalau Indonesia benar-benar bisa bangkit. Ya, Indonesia itu kaya loh Pak, sangat kaya sekali ya. Indonesia itu sangat kaya sekali. Jadi kalau kita lihat dari sumber daya alamnya ya, sumber daya alam. Sebelum saya nanti kenapa harus bangkit, itu perlu ada kita bicara background yang ini harus disadari ya, disadari oleh generasi muda kita, generasi Islam ya, terutama itu harus sadar bahwa Indonesia ini besar ya, sumber daya alamnya itu melimpah ya. Di daratan ya, di atas daratan kita lihat
ya berbagai aneka ragam tumbuh-tumbuhan. Iya. Sampai ada ungkapan menanam tongkat pun bisa tumbuh. Bisa tumbuh, ya Luar biasa. betul tuh. Saya itu Suburnya, subur, iya. subur kaya. Iya. Itu di atas darat. Juga berbagai jenis binatang. Nah, ini juga Flora fauna. Flora Lengkap fauna. di sini, ya. Nah, ini harus sadar, harus tahu itu untuk siapa mereka nanti. Kalau kita sadar bahwa itu milik bangsa Indonesia, di bawah tanah berbagai kekayaan alam ya, jenis barang-barang tambang yang beraneka ragam itu ada di sana. Kaya raya, ya, luar Kaya biasa raya Indonesia. di lautan ya. Jadi sumber mineral yang luar biasa. Ini anugerah dari Allah SWT Anugerah dari untuk Allah. bangsa ini. Ya. Betul, anugerah itu. Ikannya berbagai macam juga. Waduh, luar biasa itu. Di bawah lautnya juga ada aneka tambang yang luar biasa. Dan di atas laut, di atas daratan, ini juga kekayaan yang belum tergali ya. Seperti ya mungkin udara, angin, panas matahari, kalau itu kita belum berdayakan. Kalau di negara-negara lain mungkin panas matahari itu sudah Sebagai sangat energi terbarukan. Dan itu luar biasa Indonesia. Nggak habis-habis Nggak rasanya habis-habis ya. Kalau itu kita sadar itu, lalu tentu kita harus sadar dan bangkit gitu. Mau diapain itu kekayaan yang luar biasa ini. Ya, maaf Pak, saya potong Pak ya. Iya, tadi itu suatu kenyataan, realitas bahwa Indonesia semua sudah yakin tuh bahwa Indonesia ini negara paling kaya, sumber daya alamnya semuanya itu. Tapi saya nggak sampai hati untuk menyatakan. Tapi kok kita miskin Pak ya. Ini kata-kata kita miskin ini mau kita ucapkan ini berat Pak ya. Oh iya. Tapi betul. itu kenyataan Iya, juga betul, yang kita tidak bisa hindari itu. Iya. Ya, apa yang salah dari sini, Pak? Jadi kalau kita bangkit tuh nanti kalau bangkit betul jangan sampai kekayaan itu hanya berada di sekelompok Betul. orang tertentu saja, tapi tidak netes itu kekayaan kepada masyarakat luas yang jumlahnya jauh lebih besar itu. Iya. Itu gimana menurut Iya, Pak betul. Prof? Iya. Saya sama itu pandangan Bapak ya tentang kenapa kekayaan yang melimpah ruah itu tapi rakyatnya mayoritas miskin. Mayoritas miskin. Tentu ini ada yang salah ya. Kalau kita lihat misalnya ya kemiskinan kita bisa lihat itu gap ya, gap pendapatan ya, gap pendapatan antara sekelompok rakyat kecil dengan mayoritas agama itu sangat jauh. Sangat jauh. Itu gap indikator utamanya. Kalau kita lihat di daerah-daerah pedesaan, itu banyak sekali orang-orang miskin susah mencari makan, itu masih banyak. Itu gap pertama ya. Gap kedua itu kita bisa lihat dari kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Itu juga gap sekali. Jadi Bapak menyoroti dari sisi pendidikan itu ya? Dari pendidikan, dari SDM-nya itu. SDM-nya itu akibatnya apa? Yang mayoritas penduduk pendidikannya itu rendah, ya. Sulit itu dapat kesempatan kerja. Sulit dapat kesempatan kerja. Jadi peluang kerja yang luar biasa dan potensi alam yang luar biasa itu tidak bisa digali oleh rakyatnya sendiri. Tanggung jawab siapa ini? Nah, saya kira ini ada kaitannya kalau tanggung jawab siapa. Tentu ini para pemimpin bangsa ya. Iya. Para pemimpin bangsa itu tentu tanggung jawab mereka karena para pemimpin bangsa dahulu ya, artinya para founding father itu kan punya cita-cita yang luar biasa. Luar biasa. Jadi dengan kekayaan melimpah itu harus bisa diciptakan bahwa bangsa Indonesia itu harus adil makmur ya, kuat, tangguh ya. Ya, tentu ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran untuk rakyat. Konstitusi kan begitu. Iya, konstitusi sudah jelas. Dan itu harus merata. Nah, ini anehnya tidak merata, Pak ya. Tidak merata. Ini yang masih harus menjadi tugas para pemimpin bangsa. Ya, tentu ini ada prasyarat-prasyarat tentu kalau para pemimpin bangsa ini bisa mengelola negara dengan baik ya. Ya, apa persyaratannya menurut Pak Prof? Kalau saya salah satu ya persyaratan untuk pemimpin bangsa itu ya yang amanah lah dia. Pertama amanah ya. Mutlak itu amanah. Mutlak itu amanah. Dia harus punya interest, kepentingan untuk mencapai cita-cita bangsa, membuat Indonesia makmur,
adil dan merata. Itu harus menjadi kesadaran pemimpin bangsa. Tentu para pemimpin bangsa yang bisa amanah, bisa jujur ya, bisa adil, saya kira itu akan bagus. Jadi kita harus hindari ya memilih para pemimpin yang ya menurut kita itu tidak amanah. Pemimpin yang hanya mementingkan kelompoknya atau bahkan hanya mementingkan keluarganya atau mungkin bahkan hanya mementingkan diri sendiri, itu jangan dipilih. Tapi memang faktor pemimpin ini kalau di Indonesia ini sangat menentukan ya, sangat menentukan. Tentu tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara pun para pemimpin besar itu mereka yang amanah, tentu dia akan membawa rakyatnya menjadi sukses. Itu menurut saya itu prasyarat pertama. Yang kedua tentu prasyarat berikutnya ya, selain amanah, pemimpin ini juga harus memiliki pengetahuan yang cukup ya, leadership yang bagus ya, dia bisa disenangi oleh rakyatnya. Jadi, intelektualitas Itu, jangan hanya elektabilitas. Oh iya, saya kira Jadi itu harus faktor elektabilitas saja nggak cukup. Intelektualitasnya. Intelektualitas harus memiliki pengetahuan. Kekayaan itu bagaimana direkayasa, dibuat, dimanfaatkan, tentu harus memiliki wawasan yang intelektual yang sangat bagus. Kalau tidak ya tentu wawasannya terbatas lah ya, hanya mengandalkan pada orang-orang tertentu yang kadang-kadang orang-orang tertentu pun itu interestnya pimpinan ya, tidak secara objektif, bisa jadi begitu ya, ya. Tapi memang Indonesia ini sebenarnya diuntungkan juga ya, selain potensi-potensi yang sifatnya alami itu, yang modal sosialnya sebenarnya cukup besar ya. Yang modal sosial ini juga belum dimanfaatkan ya. Misalnya seperti apa Pak? Ya, modal sosial ini kalau di Indonesia kita lihat dari aspek peranata sosial ya. Peranata sosial salah satunya misalnya lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan di Indonesia itu sangat kaya Pak ya. Jadi mulai dari pendidikan dari tingkat anak usia dini ya, sampai tingkat pendidikan tinggi itu jumlahnya banyak. Sifatnya, karakternya juga heterogen. Ada yang swasta, ada yang negeri. Kemudian juga bidang-bidangnya itu juga bervariasi dan itu menyebar, itu potensinya luar biasa. Ada yang dikelola, apalagi kalau kita lihat dari potensi modal sosial pendidikan yang dikelola oleh lembaga-lembaga swasta ya, itu juga cukup besar kontribusinya ya terhadap negara. Ini juga belum diberdayakan secara maksimal. Itu tuh yang itu pertama. Yang kedua itu spirit ya. Jadi itu modal sosial juga. Spirit bangsa Indonesia itu sebenarnya kalau kita lihat itu ya suka gotong royong ya, kolaborasi antara satu sama lain itu sebenarnya ada semangat itu. Itu juga belum diberdayakan secara kuat karena memang potensi untuk berkolaborasi, potensi gotong royong yang sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia ini akhir-akhir ini memang merosot. Sehingga dalam menghadapi berbagai tantangan itu lebih yang ditonjolkan individualisme, kelompokisme ya. Ini koncoisme, nepotisme ya, jadi kolusi, nepotisme segala itu. Apalagi dengan mental itu sebenarnya prasyarat yang ketiga tadi ya, untuk pemimpin itu harus memiliki mental yang ya anti korupsi, kolusi, nepotisme itu. Kalau itu bisa kita cari ya. Problem kita ini sekarang seperti itu. Betul ya, problem kita itu ya memang seperti itu. Mungkin ya ini bisa juga karena sistem yang memberikan peluang terhadap adanya kolusi ya, nepotisme,
Tentu kalau ini aspeknya karena sistem, ya itu tentu harus ada peraturan perundangan yang lebih ketat. Atau mungkin kalau tidak sistem personal, personal. Jadi aspek individual ya, aspek individual yang dia mentalnya memang Betul. mental yang suka korupsi ya, mental nepotisme, mental yang mementingkan pribadi. Jadi keleadershipannya dia kurang. Tepat sekali. Mm-mm. Omong-omong Mbak ya, ini karena kita ngobrol bebas saja. Pak, Iya ya. betul. Apa ada nanti menyongsong Indonesia bangkit ini, ada nggak pemimpin yang seideal seperti yang Pak Prof sampaikan tadi? Menurut Bapak, pemimpin nasional ke depan itu harus muda Pak ya? Setuju itu Pak? Ya sebenarnya sih Iya. tidak harus muda, tetapi kalau muda itu lebih energik, saya Iya, kira lebih itu ya.